Yo, halo! Kali ini saya akan membahas, menjawab, dan mengetes beberapa pertanyaan atau request dari komentar di video handphone-handphone murah yang udah pernah saya unboxing dan review, tapi belum terjawab di video-video sebelumnya. Di sini saya akan membahas 3 handphone, yaitu Sharp Aquos SH04H, Belphone BP100, dan iPhone 4. Handphone-handphone ini saya beli dengan harga di bawah 300.000 dan mulai dari 100 ribuan aja. Oke, langsung aja. Yang pertama, Sharp Aquos SH04H. Saya beli sekitar 2 bulan yang lalu di harga 120.000. Handphone ini lumayan fenomenal dan banyak banget komentar tentang handphone ini. Yang ini kayaknya di skip. Nah, ada yang komen katanya nggak sampai seminggu modar. Terus ada yang tanya sampai sekarang masih hidupkah handphonenya? Kenyataannya, handphone ini udah 2 bulan masih hidup dan masih normal-normal aja. Dan untuk layar yang retak ini masih enak-enak aja dan nggak ada kendala. Lalu untuk masalah sinyal, handphone ini masih dapat sinyal, 4G-nya juga masih keluar, dan sekarang udah lewat dari bulan April ya, jadi masih aman. Terus ada yang tanya, tes-tes untuk main TikTok bisa nggak ya? Ya, kalau buat main TikTok bisa, Neng. Enak kok. Maksudnya lancar dan layarnya ini lumayan jernih, jadi nyaman. Nah, ini yang banyak ditanya dan di-request. Bang, coba main PUBG. Bisa main PUBG nggak? Main PUBG nge-lag nggak? Panas nggak? Main PUBG bisa, dapet settingan di HD High. Pas waktu awal-awal main sih masih lancar, smooth, dan mantap. Cuma kalau handphone ini udah ngeluarin fitur setrikanya, alias panas, itu muncul frame drop, nge-lag, gak nyaman di tangan, panas ya jadi bisa mengganggu permainan. Gagal chicken dinner cuy. Kecuali buat kamu-kamu yang tangguh dan suka dengan tantangan ya. Ada juga yang request buat FF-an gimana bang? FF nge-lag nggak? Grafik high lancar nggak? By the way, FF atau FF itu Free Fire kan maksudnya? Main Free Fire bisa dapat settingan ultra, rata kanan juga bisa. Kalau Free Fire ini nggak seberat PUBG dan masih cukup nyaman dimainkan. Cuma ya tetap aja, setrikanya itu keluar, walau nggak terlalu panas kayak main PUBG. Frame dropnya juga jarang dan nggak terlalu parah. Untuk CODM dapat settingan high. Pas main kalau udah panas ya agak-agak nge-lag dikit, tapi nggak separah PUBG dan nggak selancar Free Fire. Tengah-tengah ya. Ada yang kasih saran katanya kalau ngegame mending pakai kipas biar mantap. Buat game lancar asal dikipasin. Ya saya praktekin. Iya tahu, harusnya itu kan kipas khusus gitu loh. Tapi setidaknya kalau main di ruangan yang dingin atau ber-AC, itu ya bisalah kasih efek sekian %. Dan ada komentar yang rame, katanya pas lihat thumbnail videonya, dikira handphonenya keluar dari roti. Buset dah, dikira beli roti berhadiah handphone kali ya. Dan itu bukan 1 atau 2 orang aja, tapi ternyata banyak. Mungkin mereka sedang lapar kali ya. Selanjutnya Belphone BP100, yang saya beli sekitar 1 bulan yang lalu di harga 250.000. Cukup banyak yang minat juga karena menurut saya cakep dan speknya juga lumayan. Nah, komentarnya rata-rata udah terjawab di video reviewnya. Cuma yang belum tuh buat tes main FF katanya. Ya, handphone ini bisa buat main Free Fire, dapat settingan high juga. Cuma kurang nyaman aja gitu. Kadang-kadang frame drop, dan layarnya ini kan cuma support 2 sentuhan. Jadi malah susah buat mainnya, mengurangi kenyamanan bermain, yang ada emosi. Tapi sekali lagi, buat kamu yang suka tantangan, ya silahkan aja. Dan yang terakhir ada iPhone 4, yang saya beli sekitar 8 bulan yang lalu, di harga 299.000 dari Cina. Saya suka banget sama iPhone 4 ini, karena cukup mudah dioprek-opreknya, dan bisa dibilang handphone 200 ribuan dengan desain terkece. Nah, banyak yang nanyain, bisa slow-mo nggak sih? Ada slow-mo-nya nggak sih? Slow-mo itu maksudnya slow motion ya. Jadi di iPhone 4 ini nggak ada fitur slow motion-nya. Cuma ada video, foto, dan square. Terus ada yang tanya, itu WhatsApp-nya apakah masih bisa? Tadinya sih bisa, ada triknya gitu. Cuma semenjak pihak WhatsApp mengumumkan secara resmi sudah tidak mendukung lagi di iOS 8 ke bawah pada tanggal 1 Februari 2020, ya jadinya udah nggak bisa semenjak itu. Walaupun kamu bisa install WhatsApp, tapi nantinya nggak bisa terhubung gitu. Jadi percuma.
Lalu untuk Instagram, apakah bisa bikin story? Nah, karena Instagramnya ini sebenarnya nggak support di iPhone 4, dan ini installnya pakai trik, jadi kita kayak pakai Instagram versi lawas gitu, yang belum ada fitur story-nya. Jadi belum bisa bikin story. Terus ada yang tanya masalah versi iOS. iPhone 4S gua iOS 9. Kenapa lo bilang paling mentok di iOS 7? Ya kan beda tipe, Bambang. Punyamu itu iPhone 4S, sedangkan yang saya punya ini iPhone 4. Walau cuma beda satu huruf, itu beda seri. Chipsetnya juga beda, rilisnya juga beda. Ya beda. Dan ada lagi yang request, Bang bikin tutor update ke iOS 11 di iPhone 4. Waduh, yang ada saya malah maunya downgrade biar agak ringan gitu. Nggak bisa bayangin dah, kalau iPhone 4 jalan di iOS 11. Ini di iOS 7 aja udah beban. Terus masih ada aja yang nanya atau request main PUBG dan Free Fire di iPhone 4 ini. Ya elah, Snapdragon 820 aja udah kewalahan. Apalagi ini iPhone 4. Installnya aja nggak bisa karena nggak support. Ya jangan mentang-mentang ini iPhone dianggap masih lancar buat ini itu. Karena tetap aja, yang namanya produk jadul itu pasti udah banyak batasannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jawab dan tes dari komentar-komentar kalian. Terima kasih udah mau komentar ya. Tetap semangat buat komentar di video-video channel ini. Saya nggak melarang, ketik aja, tanyain aja, ribut jangan. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.